love you. Now let me play you some beautiful music, you know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. And by the way, Garasi Drift sekarang ada mekanik baru nih. Ya, sini, masuk. Siapa namanya? Kenalin, nama gue Bilal. Nggak usah sok cool deh. Dah. Apa aja barang-barang yang harus kita bawa di dalam service car kita? Ya kita bawa service car, bawa peralatan banyak banget supaya nanti pas lagi drifting di Mandalikanya itu aman semua, dan kalau ada problem di jalanan juga bisa kita fix dengan cepat gitu. Kita bawa box perkabelan, kalau ada problem di elektrikal bisa kita benerin. Bawa oli, semua oli motul kita bawa di sini. Buat fluid minyak rem, mulai dari engine oil, gearbox oil, semuanya kita bawa. Tools yang biasa buat kita pakai balap juga kita bawa semuanya. Jerigen sama water sprayer juga kita bawa. Tapi semua hal ini nggak akan berguna banyak kalau kita nggak bawa Bilal. Oke, sekarang kita jalan aja lagi. Yuk, Lal. Tutup dulu. Kayaknya kita menemukan serpihan piston. Menurut Bilal sini piston, emang beneran lah ginian piston? Piston mas itu mas. Bisa jadi dari yang lain ini? Piston. Ya, untuk make sure kita bongkar aja lah. Penasaran sih gue sebenarnya yang fail apa. Gue berharap sebenarnya cuma packing headnya doang. Tapi Bilal berharapnya piston. Lu berharapnya malah yang nggak bener lah. Di video kali ini gue mau jalan-jalan keliling Pulau Jawa, road trip pakai GR Corolla. Mas ada surat dari Zeron. Kaget gue. Mana? A few moments later. Kita kerjain dengan bantuan Bilal. Oke, lo bantuin gue ya? Sip. Kita akan pasang roket bani. Harus kita pakai. Tetap keren sih, kalau buat mobil drift cocok-cocok aja. Tapi kalau buat mobil harian kayak rada sedikit heboh. Nah, untuk bagian belakang, ini dia modelannya baut-baut. Karena fender belakang itu setiap mobil kan nyatu sama sasis. Jadi emang harus dibaut kayak gini. Masih ada identitas roket baninya ya, ada tutul-tutulnya. Tapi ntar bakal ketutup juga kalau udah pakai livery, karena pasti rame gitu. Dan ini sama, fendernya nyambung ke sasket. Nih, kayak gini. Terus kita harus pakai tambahannya lagi. Jadi kayak gini. Dan untuk bumper belakang, ntar bumper belakang standar sama ditambahin ini. Jadi ini, Kereta siap? siap. Tim pesawat siap? Airbag ada. Cuaca lagi kurang bagus kebetulan. Statistik pesawat itu jauh lebih aman daripada mobil dan kereta. Iya betul. Ya benar. Tapi itu pesawat jet. Oke sekarang udah jam 12.44 dan gue masih di launch-nya nungguin pesawatnya ada, nungguin pesawatnya ready. Di tiket sih harusnya jam 12.30, tapi sekarang udah jam 12.44 belum ada kepastian lagi. Sakit tuh kayak nunggu dia. Gue udah mulai cruising, udah mulai stabil, dan perjalanan kurang lebih akan menempuh waktu 30 menit dari Jakarta menuju Bandung. Ya walaupun gue mungkin jadi yang terakhir, tapi terkadang yang terakhir lah yang jadi pemenang. Tapi ini bukan tentang balapan. Usaha. Yang dapat piala ini kalau menurut gue bukan Ziko, Bilal. Sini lo. Oi. Nih, bawa pulang lagi. Buat lu lah. Jadi terima kasih banyak untuk tim Garasi Drift yang udah berjuang, terutama mekanik-mekanik Garasi Drift. Tanpa beliau kita mungkin nggak bisa dapet piala keberuntungan ini. Nanti kru dari Prorok bakal bantuin kita untuk bongkar semua parts yang ada di sini. Bilal juga bakal bantuin. Mana Bilal? Oh, iya. Ada kru GD. Size-nya beda ya sama kru saya, Mas? Iya. Nanti kita bikin ini juga, Mas. Apa? Adu panco antara kru, Mas.
masih sangat lega ke depan, headroom gue juga masih sangat lega ke atas, pakai helm pun masih jauh sama roll bar. Dan di sini ada pegangan. Nggak, ini sebenarnya buat seat belt sih. Oke, sekarang saatnya kita taksi drift. Penumpangnya udah pada dalam nih. Ada Dipo, ada Meki, ada Bilal. Untuk pertama kalinya tim Garasi Drift nyobain taksi drift bareng. Berempat, Pak. Pegangan. Ini seru banget, Pak. Bisa pegangan di belakang. Pegang. Ya, gaspol. Berat di belakang nambah 100 kilo lebih ini gimana? Ya, semoga seroda nggak patah. Aman. Anjir mau pental-pental. Gimana rasanya di belakang? Pental-pental parah ini. Ngebot. Gokil. Oke guys, posisi sekarang Mas Dipo udah pulang, tapi gue sama Mas Dinda masih coba ngulik-ngulik untuk setting si cross track ini, dan kita iseng naikin busnya sampai 1,6 dan wala hasilnya dapat 503 HP di RPM 6000. Dan gue nggak akan bilang ini sama Mas Dipo sampai dia ngeliat langsung video ini. Sorry ya Mas, ini rahasia kita sama Mas Indra. Selamat datang Mas Bilal. Assalamualaikum. Bilal Di Malik. briefing assalamualaikum beneran nih. Iya, lu gak jawab loh. Waalaikumsalam. Oke, busi udah kepasang, saatnya kita dyno si BR Zico ini. Let's go. Bilal nemuin solusi canggih nih, yaitu dilas sama dia. Dipanjangin ini step drill yang kecil dan muat. Nah, nanti baru dari sini muter. Baru gua bilang Bilal jenius, dia ngelas ini, ternyata nggak perlu dilas. Bisa pakai kunci sok. Jadi ini kunci sok kecil yang ada mata kayak gini loh. Dicabut. Dari tadi tuh gue udah nyoba nyari, nggak ada yang bisa gue cabut. Akhirnya nemu yang bisa gue cabut, terus tinggal gini doang. Nggak perlu dilas. Buang-buang satu ini extension. Duh, panas juga ya. Hangat. Nah, sekarang tugasnya adalah kita harus ngebentuk lekukannya, nyesuaiin lekukan yang ada di sini. Gimana? Kemarin tuh pas Bilal ngerjain ini gue nggak lihat karena gue lagi ngurusin anak kedua gue. Gimana lu lekuknya? Tekuk langsung udah, pakai tangan. 4 mili loh, Lal. Superman apa lu? Dengan kekuatan bismillah. Ya, nggak muat. Nanggung, dikit lagi. Lemas. Bilal di situ bener-bener hebat banget deh, Bilal dan teman-teman. Thank you banget juga mekanik-mekanik dari pembalap lain yang bantuin mobil gua untuk bisa start lagi dalam waktu 7 menit ganti as roda. Niat gue sih kalau emang kita nembus ke dalam nih, terus si holo yang ini nih, tembusin sampai belakang, langsung disambung aja. Dikena orang dong. Enggak, buat sementara, sebelum roll bar jadi. Soalnya kan kita nggak bisa ngarepin si firewall sekarang nih.
Kalau kita ngelas ke firewall, firewall aja pasti keropos. Iya benar. Ngelas ke sasis, sasisnya tidak ada. Potong aja udah semua. Nggak usah pakai diserut-serut lagi. Sikat aja langsung semuanya. Begini. Iya. Iya nggak? Atau nggak perlu diserut juga vendor? Ya udah ada kap mesin, nanti kita setup lagi aja. Kalau udah potong semua ntar nge-setnya mas. Nge-set apa? Set kaki ntar mobil jalannya gini. Kan Apa? Ayo. kan ada vendor. Yang gak gitu konsepnya. Ada vendor di luar. Sama bikin sasis di bawah mobil ini. Tapi gini aja, di dalam saja sasisnya nggak usah di bawah. Nah ini Bilal bikin bracing tambahan. Jadi ada sasis sampai belakang sini nih. Disatuin. Jadi kayak mobil hot rod. Al. Iya ini kayak hot rod. Tapi joknya nggak bisa dipasang lah. Bisa, joknya tinggi aja. Ini belakang udah mau udah hancur. Nah. Plat aja. Plat gini. Kalau plat ya nanggung langsung aja ke belakang buat biar gak kejadian lagi. Ya udah ada ini nggak mungkin kejadian. Dia nggak akan jatuh, ketahan sama ini. Iya nggak? Enggak siapa tau ada batu gede jedar. Ya udah, buat dah dari sampai belakang dah. Gimana? Nah, coba putar balik, kasih lihat kamera. Ini masih ada tagnya. Gak apa-apa biar orang tahu ini baru, Mas. Tapi yang ini lebih cocok sih buat kerja langsung aja. Kerja Langsung aja ya. Langsung. Udah ya, gak ganti lagi nih ya. Enggak. Oke, soalnya bajunya enak Mas, adem buat ngerjain ini. Adem ya? Adem soalnya. Nah, ini juga ini spatterproof. Kalau kena percikan las, Aman tuh. aman. Percikan asal langsung adem deh ya. Iya, langsung adem. Bolong mah tetap bolong. Kalau nggak ganti kropos, ini bikin bracket pedal box sih gimana? Bikinnya ke si sasis yang kita buat di bawah. Udah makanya ganti. Potong semua dong lantai sampai sini. Iya. Susah-susah kita tadi motongin deh. Tapi juga bikin mobil aja dari nol lah kan. Semuanya aja ganti. Sisain lah. Jadi ada apa ya? Originalnya gitu. Ada original body. Ya body sih. Dalamnya udah bikinan semua. Gas potong. Wah kuat, nggak usah dah. Nggak usah. Kuat. Aduh, Diki kemana ya? Udah jam segini, udah jam 9 tuh belum datang juga. Ngapain isi radiator malah? Enggak lah, ini Aduh. lagi ngisi nih, lu. Yang bener ya? Iya Awas nih lu aman, pakai aman. lagi. Oke, aman ini. Dah. Oke. Enggak. Jam berapa ini? Enggak. Hilaf. Jadi gini, kita mau turun gearbox. Kan udah bikin nih gearbox mounting nih. Ya, terus. Bautnya mau kita cabut, cuman Yang ini juga lagi. iya kiri kanan semua. Solusinya Baut. gimana? Bolokin lantai. Jadi dong kita bikin lantai baru sama aja. Ubin deh, pakai ubin. Udah sekarang. Depan Ubin. udah marmer, Mas. Ham. Kita kan? Tuha. Kita kan? Diesel. Diet anjir. Tuh, 2, 3, turunin. Nggak bisa bro. Taruh. Baru cekep. Rusuh banget. Hei, ada orang di kolong lu sembarangan aja. Lagi. Dah. Diesel masuk aja. Diesel kenceng-kenceng kan? Aku cinta diesel. Berhubung Bilal nggak muat buat masuk ke bagian belakang ini sekarang gara-gara roll barnya udah banyak banget, jadinya harus gua yang ngelas semuanya di bagian belakang sini dan harus yang bawah-bawahnya ini agak sulit dan dia malah makan, kurang ajar. Udah lahir anaknya satu ya. Ini udah
mau habis lo setelannya lah. Yeay. 4 titik tuh lebih aman daripada 0 titik. Jalan kebalik nih. Jalan kebalik. Ya kebalik lah gua kena semua. Ya kan udah pakai seatbelt. Coba. Enggak dong, dong. Kena. Kurang kencang. Ya udah nggak usah lah. Iya jangan sampai terbalik juga lah. Gimana nih? Kok nggak ada piston? Pistonnya ada yang nyolong. Yakin nih segini? Nggak tahu. Gini. Tahan ya. Ya. Lama nih. Hmm. Enggak segini. Sip. Tangan gue udah keramas. Kalau misalnya ini nyala dan yang satunya lagi juga bisa nyala, satu Yang lagi ini? gue pajang sih. Pasang lah. Kecewain kali ya. Gila kecewain pakai V12 nggak muat. Ini kegedean mesinnya. Buat. Nggak muat. Buat. Nggak muat. Jok bakat set dudukan bla 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 bla. Jok harus dipasang pada dudukan yang tidak dapat bergerak. Dia nggak boleh pakai rel, oke. Dudukan jok harus terbuat dari plat besi atau alloy dengan ketebalan minimum 5 mili kecuali berhomologasi FIA. Dan dudukan alloy. Jadi kita harus naikin dulu dan harus ada orang yang nahanin setir di atas. Lal, Ya, aman kan? aman. 2 jam paling Lal. Jangan lupa turunin aja. Aman. Malam minggu ini. Oh iya malam minggu ya? Ya udah nggak apa-apa di atas sana aja lah. Ya, masa malam minggu ada setir Lambo. Nah ini menandakan kalau geometri kaki-kaki depan udah selesai semua desain dan fabrikasinya. Kalau kemarin itu sempet kalau dinaik turunin ditekan-tekan sama Bilal gitu ya, dia belok-belok gitu. Nah sekarang nih yang berubah cuma cambernya, bukan toe-nya. Itu berarti masih sangat wajar. Kalau naik turun camber berubah tuh justru malah bagus. Yang jelek banget itu toe, berarti sukses pelajaran geometri gue. Dan sekarang tinggal bisa di fine tune dikit-dikit. Tapi gue pengen nyoba satu hal nih. Udah kali Lal? Udah. Bilal tuh siapa? Oh iya. Lu siapa? Gue siapa ya? Ya, kayak kemarin aja, lanjut besok.